Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Mita Handayani dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Racikan mie legendaris di Bandung ini unik karena menggunakan acar cabai hijau saat disantap. Selain itu, pangsitnya pun diracik langsung di depan penikmatnya. Meskipun berada di gang sempit, mie yang berusia 32 tahun ini tetap diburu para pecinta kuliner. Selain nasi, mie menjadi kuliner pengisi perut favorit masyarakat. Hasil racikannya beragam, salah satunya adalah bakmi atau yamin. Silih berganti banyak racikan mie yang berinovasi, namun ada juga yang tetap menjaga ciri khasnya hingga puluhan tahun. Salah satunya mie yang berada di sudut Gang City, Astana Anyar, Kota Bandung ini. Awalnya, mie racikan ase ini dijajakan keliling di Kota Bandung sejak tahun 1990 silam. Namun sejak tahun 1995, ia mulai mangkal di sudut gang ini. Pelanggan lintas generasi pun datang dari dulu hingga kini. Mie-nya mie biasa, mie plain, asin, manis, kuah. Isinya batu sama pangsit sama ceker. Jadi rasa gitu. Soalnya aku dari dulu nggak rubah rasa gitu. Di sini juga jualan udah berapa tahun? Udah semuanya 90 tahun sampai sekarang. Pangsitnya ya bikin sendiri pangsit. Ngedadak. Ya memang asinnya itu seleranya ya. Kalau nggak ada asinan kurang selera gitu. Jadi gimana Khasnya dari sini gitu, Pak? khasnya? Kuliner mie legendaris ini biasa diracik berasa asin ataupun manis. Ada juga yang memesannya dengan berkuah. Selain racikan mie-nya dirasa nikmat, namun yang membedakan dari umumnya adalah pangsitnya yang diolah langsung sesaat sebelum disajikan. Pangsit dimasak langsung saat akan dihidangkan bersama bakso dan ceker ayam. Selain itu, menyantap mie ini memiliki ciri khas lainnya, yaitu penggunaan acar berbahan cabai hijau. Saya makan di sini tahunya itu dari TikTok. Rasanya itu menurut saya enak, beda dari mie dari sebelumnya, punya ciri khas sendiri. Ditambah ada campur cabai acarnya itu yang ngebedain dari tempat-tempat yang lain. Makan di sini karena kata orang-orang sih enak gitu. Terus cobain juga emang rasanya emang enak sih. Enaknya dari mie-nya kenyal. Terus yang spesial sih pangsitnya ya. Yang harus dicoba tuh pangsit di sini enak banget Pak. Seporsi racikan mie di sini dibanderol seharga Rp35.000 per porsinya. Dalam sehari, 50 mangkok mie terjual habis. Dian Permatasari, Bandung. Negara Amerika Selatan ternyata memiliki menu bebek yang nikmat. Olahan bebek ini dimasak selama 23 jam dan saladnya menggunakan saus fermentasi yang diendapkan selama 24 jam. Sajian roti saus keju, cake coklat nikmat, juga ada salmon dengan mashed potato. Adalah beberapa sajian yang kita kenal dari wilayah Amerika Selatan. Tapi ada yang unik juga nih, namanya arroz con pato. Kuliner berbahan dasar bebek ini adalah sajian khas negara Peru. Sebelum sampai ke meja penikmatnya, bebek ini telah melewati proses marinasi menggunakan rempah jinten, bumbu merica, dan soy sauce. Setelah dimarinasi, bebek lalu dimasukkan ke dalam plastik sauce fight dan dimasak selama 23 jam di suhu 65 derajat. Setelah semua bumbu meresap, bebek lalu dipanggang lagi. Uniknya lagi, bebek disajikan bersama nasi goreng yang dibumbui pasta daun ketumbar. Sementara, saladnya adalah salsa criolla, yaitu bawang bombay merah yang dibumbui homemade saus jeruk nipis yang diendapkan selama 24 jam. Nah, untuk siang ini, saya menyajikan arroz con pato adalah sebuah hidangan yang sangat spesial. Hidangan ini kenapa spesial? Karena dihadirkan dengan menggunakan pemasakan suhu yang sangat rendah dan proses masak yang lama. Dan paling spesialnya adalah
bagaimana hidangan ini disajikan dengan red onion salad. Dan tentu kenapa sangat spesial, karena hidangan ini memang kita sajikan dengan leche de tigre, adalah saus marinasi lime yang 24 jam kita endapkan. Jadi memang betul sangat terjadi fermentasi yang baik dari lime itu sendiri dan disajikan dengan saus bebek ini. Rasanya yang otentik memberi cita rasa unik bagi pemburu kuliner. Terlebih, menu ini cukup jarang ditemui khususnya di kota Bandung. Ini saya baru dapat ini makanan Amerika Selatan, Peru ya. Bebek rasa ketumbar. Rasanya unik, eksotik lah ya. Seporsi olahan bebek khas Peru di sebuah hotel di Jalan Setiabudi, Kota Bandung dibanderol Rp275.000 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung. Masih ada informasi menarik seputar dunia kuliner, seperti kuliner dari negeri Tiongkok. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Presiden Joko Widodo menjajal LRT dari stasiun Harjamukti menuju stasiun TMII sepanjang 9 km. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7 pagi live di CNN Indonesia. Kotak suara menyimpan suara pemilih, integritas, dan kejujuran yang mengantar kotak ini menentukan penyelenggaraan pemilu yang terpercaya dan akhirnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Saya Heranov Al-Bashir untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Tim Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan 5 orang saksi dalam persidangan lanjutan dugaan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Jangan lewatkan Prime News, Senin sampai Jumat jam 7:30 malam, serta Sabtu dan Minggu jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Peristiwa kebakaran hebat melanda Gedung Bapelitbang Kota Bandung. Peristiwa kebakaran ini diduga berasal dari percikan las dari pekerja yang tengah memasang rangka baja ringan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Polisi mengamankan 19 orang remaja geng motor yang membawa senjata tajam di kawasan Pademangan 1, Jakarta Utara. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 6 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Menemani akhir pekan Anda, dapatkan ragam informasi menarik seputar kuliner, hiburan, dan destinasi wisata. Menghadirkan beragam inspirasi bisnis, ide dan aktivitas unik, serta tokoh kreatif. Saksikan Sanggra Loka, Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia.
Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia, menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hujan deras yang melanda negara bagian Santa Catarina di Brasil Selatan menewaskan sedikitnya 2 orang. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight. Setiap hari jam 10 malam live di CNN Indonesia. Wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Olahan kambing identik dengan kuliner andalan Timur Tengah. Namun siapa sangka negeri Tiongkok juga memiliki olahan kambing yang tak kalah nikmat. Uniknya kambing Cina ini diolah menggunakan rempah, salah satunya jinten. Negeri Tiongkok memiliki daftar jenis kuliner beragam yang bahkan menjadi inspirasi negara lain saat diolah. Ayam dan bebek adalah salah satu jenis daging favorit yang digunakan. Tapi mungkin terdengar jarang bila negeri tirai bambu mengolah daging jenis kambing. Jangan salah, mereka juga punya olahan kambing nikmat loh, namanya Yangang Nyangro. Untuk memprosesnya, minyak dipanaskan di atas wajan terlebih dahulu. Setelah super panas, daging kambing dimasukkan. Setelah itu bawang putih, daun bawang, cabai kering, dan racikan bumbu jinten diaduk bersama. Lanjut masukkan pakcoy, kecap asin, mala, dan daun ketumbar. Kambing ala Tiongkok pun siap disantap. Ini karena memang ide awalnya tuh kita mau ngasih alternatif Chinese food aja sih di Bandung yang kebanyakan tuh kan arahnya ke arah non halal ya. Kita pengen ngenalin kalau ternyata di China juga banyak gitu masakan Chinese food yang halal gitu. Makanya kita masukin menu kambing jinten ini, dan kebetulan ini tuh menunya kita ambil dari provinsi Xinjiang di China-nya yang memang mayoritasnya tuh muslim gitu. Bumbu rempah pada dagingnya dirasa meresap saat disantap. Dan katanya paling pas menyantap olahan makanan Cina ini dengan ditemani teh hijau atau longjin. Saya baru pertama kali ini makan kambing jinten. Saya rasa lebih pekat bumbunya dan enak. Terus untuk dagingnya empuk. Pokoknya harus wajib cobain, tempatnya hidden gem juga. Selain kambing asal Xinjiang, olahan menu Cina lainnya juga diracik di kedai makan Jalan Semar Kota Bandung ini. Dan untuk kambingnya dibanderol Rp45.000 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung. Atau pernah mencoba kuliner lomakai? Dari banyaknya jenis kuliner yang ada dari Tiongkok, kuliner yang satu ini memang jarang ditemui. Kuliner ini mirip seperti bacang namun terbuat dari beras ketan. Dimsum, somai, cakwe termasuk ke dalam jajaran jajanan yang terinspirasi dari negeri Tiongkok. Rasanya yang gurih menjadi buruan penikmat kuliner tanah air. Tapi ada juga yang tidak kalah enak nih, namanya lomakai. Nama aslinya lomici, tapi di sini dimodifikasi jadi lomakai. Dalam proses pembuatannya, ayam dan jamur dibumbui kecap asin, kecap manis, air jahe, bawang putih, tepung maizena, minyak wijen, lada, dan kayu manis. Setelah dimarinasi selama 1 jam, baru dimasak. Tumis bawang putih, air jahe, lada, lalu masukkan ayam dan jamur. Siapkan juga ketan matang yang juga sudah dibumbui dengan bumbu yang sama seperti olahan ayam. Tumpuk ketan matang di atas daun pisang. Tumpuk lagi dengan olahan ayam. Tumpuk lagi dengan ketan sampai tertutup rata. Lalu tutup semua bagian ketan dengan daun pisang. Kukus lomakai hingga matang. Lomakai itu dari Cina awalnya, lomakai itu
terdiri dari ketan, lalu dicampur dengan ayam, ada jamur, ada juga salted egg-nya. Hampir mirip seperti bacang, tapi bukan bacang karena kalau bacang biasanya nasi, kalau ini ketan. Hampir-hampir mirip sih. Lomakai di sini biasa dinikmati dengan olahan chili oil. Rasa asin berpadu dengan pedas menggoyang lidah penikmatnya. Pertama kali saya makan ini rasanya enak dan ya ini ketan ya. Menurut saya enak sih karena saya lihat dari iklan juga. Perpaduannya pas, itu ada ayamnya jadi rasanya gurih dan enak sih. Seporsi lomakai di kedai dimsum Jalan Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung ini dibanderol seharga Rp13.000. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung. Informasi mengenai dunia kuliner, salah satunya mengenai gula merah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Rusia hingga September lalu meningkat lebih dari 50% dibanding tahun sebelumnya. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam Bisnis dan Referensi, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Polisi akhirnya menangkap 8 tersangka terkait kasus penganiayaan seorang ART di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Mantapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena dunia itu bukan untuk dibandingkan. Kalaupun kita harus iri, kata Nabi, kita hanya boleh iri pada 2 orang. Pada orang yang Allah titipkan harta, orang yang Allah berikan dia ilmu, dia amalkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 5 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas redaksi hadir menemani Anda. Mulai dari redaksi pagi, Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Hingga redaksi malam, Senin sampai Jumat jam 7 malam. Saksikan informasi lengkapnya hanya di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang.
Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadikan Aku mau pesan bola bit, tempe mendoan crispy, sama minumnya apa ya? Kita sih ngaturnya di Kopi Nako. Kopi Nako? Iya. Iya, aku mau pesan es Kopi Nako. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Wargi Jawa Barat tentu sudah tidak asing dengan makanan tradisional khas dari Jawa Barat seperti awug, misro, dan juga ali agrem. Jajanan ini mudah ditemui. Nah, selain mudah dibuat, jajanan ini juga memiliki sejarah dan nilai filosofi tersendiri yang jarang diketahui. Salah satu kuliner tradisional khas Sunda yang masih eksis hingga kini adalah misro. Kudapan yang satu ini mirip comro, bedanya terletak pada isiannya. Comro berisi oncom, sedangkan misro berisi gula merah sehingga misro memiliki rasa manis. Tak heran kalau misro ini merupakan kepanjangan amis di jero yang berarti manis di dalam. Adonan untuk membuat misro sama seperti comro, yakni parutan singkong yang dicampur aneka bumbu rempah, sementara jeroannya adalah gula merah. Pengolahan gula merah juga sederhana, cukup dipotong kecil-kecil saja lalu dibalut dengan adonan singkong dan selanjutnya digoreng. Kalau sudah berwarna kecoklatan, misro siap disantap. Oh iya, meski terbilang sederhana, tidak semua singkong bisa diolah menjadi misro. Singkongnya sama aja biasa, cuman yang agak tua-tua kalau bagusnya buat digoreng. Kalau misalkan yang muda nantinya jelek, garingnya. Makanan tradisional Sunda berbahan gula merah lainnya adalah awuk. Di Bandung, camilan ini mudah ditemukan. Salah satu awuk yang sangat terkenal karena kelembutan dan rasa manisnya ada di Jalan Ahmad Yani, Cicadas ini. Awuk ini sudah ada sejak 1980. Bahan utama kue ini adalah beras, kelapa, dan gula merah. Dalam proses pembuatan kue awuk, bahan dasar tepung beras ini dicampur dengan kelapa parut, gula merah, dan ditambahkan air secukupnya. Semua bahan tersebut kemudian dikukus. Biasanya kita dari bahan. Kalau seandainya kita bisa pilih bahan yang berkualitas, contohnya dari beras sama gula aren. Memang gula aren sekarang macam-macam. Selama kita masih bisa cari yang nomor satu, ya insya Allah lah awuk bisa enak dirasakan. Selain misro dan awuk, camilan tradisional khas Sunda berbahan gula merah lainnya, yakni ali agrem atau yang lebih populer kue cincin. Dinamakan kue cincin karena memang bentuknya menyerupai cincin dengan lubang di tengah, sehingga panganan tradisional ini sekilas menyerupai donat. Salah satu produsen kue ali agrem yang cukup legendaris ada di Jalan Samoja Dalam. Dalam sehari bisa memproduksi 1.000 hingga 1.500 butir. Kudapan unik berwarna coklat cerah dengan balutan gula merah ini memiliki cita rasa manis, gurih, dan terasa legit di lidah. Kue ali agrem menggunakan campuran gula merah dengan tepung beras. Gula merah yang sudah dididihkan lalu dicampur dengan tepung beras hingga membentuk adonan. Adonan ini menjadi kunci enak tidaknya kue ali agrem. Jadi begitu adonan selesai nggak bisa langsung siap produksi sebenarnya. Soalnya kurang bagus hasilnya. Kurang bagus. Jadi harus melewati tahap fermentasi dulu, Kang. Berapa hari tahap fermentasinya? 1 hari cukup. Minimal 1 hari, tapi lebih lama lebih bagus. Camilan-camilan yang sudah ada sejak zaman dulu ini sudah memiliki banyak penggemarnya, mulai dari anak muda hingga yang sudah berlanjut usia. Rasanya itu enak ya, kalau lagi dimakan langsung pecah gitu ya. Seperti itu kalau membeli misro, apalagi anget-anget udah enak banget itu. Awuk itu mengenyangkan gitu ya, gurih dan manis. Menurut ahli wisata gastronomi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, ketiga kuliner khas Sunda berbahan gula merah ini sudah ada sekitar 200 tahun silam. Selain mudah dibuat, makanan ini juga sebagai penambah energi bagi masyarakat. Karena itu, misro dan awuk merupakan kudapan sehari-hari. Sedangkan kue ali agrem
Makanan ini awalnya hanya ditemukan saat perayaan hari besar tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri dan pernikahan adat Sunda yang memiliki filosofi supaya mendapat kelanggengan dalam berumah tangga. Aren ini kan sudah eksis dari tahun akhir abad 14 ya. Dari Kerajaan Galuh sudah ada, di Kesultanan Cirebon sudah ada gitu. Bahkan yang namanya gula aren ini kan sebagai alat diplomasi dan juga sebagai bahan bayar pajak pada Kerajaan Galuh. Jadi memang eksistensi dari makanan-makanan ini gitu tumbuh karena memang ini bagian dari kehidupan di masyarakat Jawa Barat. Dewi menambahkan seiring berjalannya waktu, makanan tradisional ini terus mengalami inovasi disesuaikan dengan kondisi pasar. Tak hanya untuk konsumsi pribadi, makanan tradisional ini sering dijumpai pada acara rapat, seminar, maupun syukuran sebagai kudapan. Tim Liputan CNN Indonesia Bandung, Jawa Barat. Siang, Mbak. Ini foto pinangko apalagi sama tempe mendan crispy ya? Iya, betul. Terima kasih. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Ikuti akun media sosial kami @transmediajabar. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Mita Handayani pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.